Om Swastiastu. Oke, Om Swastiastu. Baiklah, Santi ngaturaken suksmo banget dia kesibukannya Gus Haji Tut Suharjate sudah memberikan waktu yang luar biasa di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Kemarin itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan Gus Haji tentang terkait negara Indonesia sih ini. Jadi karena Santi kan ini di agama Hindu, pengen tahu karena kemarin tuh kan sempat viral tuh di Bali bahkan sampai hari ini tentang terkait masalah demo dan lain-lain. Nah, Gus Haji, sebenarnya di agama Hindu sendiri boleh nggak sih demo itu gitu loh? Sebelumnya Gus Haji mohon maaf nih kepada umat sedharma, kepada senior-senior Titiang berkaitan tentang hal peristiwa terjadinya demonstrasi mahasiswa dan masyarakat. Dan di sana di demo itu terjadinya sebuah bentrokan fisik antara penyelenggara negara yaitu dari Polri, dari kepolisian dan masyarakat. Kalau saya pribadi atau Titiang pribadi sangat sedih sekali melihat peristiwa-peristiwa demikian. Semestinya peristiwa demikian itu kan tidak terjadi ya, karena kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang memiliki akal budi kan seperti itu. Nah, kemungkinan juga penyebabnya itu adalah daripada keangkuhan dan kesombongan dan keserakahan manusia yang dikuasai oleh sifat-sifat raksasa maupun sifat-sifat buta kala. Nah, di dalam cerita Ityasa Mahabharata itu pun juga pernah terjadi di kerajaan Astina, di mana seorang raja, salah satunya adalah sang Satyakarawa yang dipimpin oleh sang Duryodhana. Di situ kan sesungguhnya sudah ada semacam demo gitu, masyarakat kayak protes lah. Iya, kayak protes. Nah, di mana seorang raja si Duryodhana ini dia memiliki kekayaan yang sangat besar sekali hingga dia mampu memberikan pengaruh kepada rakyatnya, kepada pengikut-pengikutnya yang membela ketidakbenaran atau adharma. Nah, sampai terjadinya sebuah pelecehan seorang wanita, yaitu istri dari Pancapana, yaitu Dewi Drupadi, hingga di situ ada semacam sumpah seorang perempuan kepada pelaku pada pelecehan Dewi Drupadi, yaitu adalah salah satunya adalah sang Dursasana yang melakukan pelecehan itu, ya dari pihak Satyakarawa. Atas itu pun juga atas perintah dari Duryodhana. Nah, coba kita mengambil sesuatu kebenaran berdasarkan cerita Ityasa. Jadi kehancuran sebuah negara karena wanita, karena tahta, karena harta, kan begitu ya. Jadi karena harta dan tahta kekuasaan. Jadi apabila mencari sesuatu kekuasaan, tahta, harta, dan wanita dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara adharma, sudah barang tentu ini akan terjadinya kehancuran. Hingga terjadinya perang Bratayuda antara Kurawa dan Pancapenawa itu kan karena ada penistaan daripada wanita dan keserakahan untuk mendapatkan jabatan tahta agar mendapatkan harta. Nah, jadi terjadilah korupsi kan, yang dipermasalahkan oleh masyarakat, oleh rakyat, begitu juga mahasiswa kan adalah terjadinya korupsi. Yang kemarin itu dipermasalahkan itu ya. Yang dipermasalahkan salah satunya adalah gaji DPR per hari 3 juta. Ya, naik lah, ada kenaikan gitu. Dan uang tunjang dan lain sebagainya. Sedangkan rakyat sangat tersiksa sekali kan. Rakyat kita Indonesia ini sangat
untuk bertahan hidup struggle banget, fighting banget gitu loh. Susah, hingga terjadilah itu. Nah, terjadinya demo ini kan, kalau Panca Pandawa melakukan perang itu kan karena atas dasar dharma. Atas dasar dharma, Ya, kalau di cerita Mahabharata. Atas dasar dharma, hingga dia mendapatkan sebuah kemenangan kan. Nah, terus pada saat itu pun juga ditunggangilah perang Bratayuda itu ditunggangilah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah Sangkuni kan. Oh, jadi zaman dulu itu udah ada kayak ditunggangi provokator atau kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok mereka gitu kan. Salah satunya Sangkuni. Nah, terjadinya peristiwa yang kemarin, terjadinya kerusuhan, terjadinya perampasan gitu ya. Itu terjadi kan karena semacam mahasiswa ditunggangi oleh oknum-oknum. Ya, sangat setuju sekali. Ya, oknum-oknum. Apalagi kita di Bali kan, kemarin juga terjadi di Polda. Dan saya sangat sayang sekali itu terjadinya perusahaan fasilitas umum, Candi Bentar yang ada di Polda Bali dicoret-coret. Ada sampai buang air loh, Bu Saji itu. Dikencingin ya, buang air kotor ya. Nah, ini perlu kita sikapi secara secara moral, perlu kita sikapi juga dengan cara damai. Untuk itu marilah kita berdamai kepada diri kita sendiri dulu. Menerima sebuah kejadian yang merugikan negara dan merugikan diri kita sendiri, dan kita harus mulat sarire, harus introspeksi diri. Pemimpin kita terutama sebagai pemegang kuasa, mari kita kedepankan kepentingan rakyat, jangan mengedepankan kepentingan partai, jangan mengedepankan kepentingan kelompok atau pribadi. Apalagi pribadi. Berpolitik itu sangat baik untuk menciptakan sebuah kedamaian, untuk menciptakan sebuah kerukunan masyarakat agar terciptanya sebuah keharmonisan. Negara punya kewajiban dan tanggung jawab mensejahterakan rakyatnya. Siapa itu negara? Negara itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Beliaulah sebagai penyelenggara yang punya tanggung jawab penuh kepada rakyatnya, seperti kita-kita. Saya sebagai pelaku budaya, saya sebagai pelaku agama yang disebut rohaniawan, punya tanggung jawab memberikan kecerdasan kepada umat dengan budi pekerti. Hingga sesungguhnya sangat sensitif sekali membahas peristiwa ini. Yang jelas saya pribadi sangat sedih dan menyesal sekali melihat peristiwa-peristiwa seperti itu. Otomatis sekarang Indonesia di mata dunia sudah tidak baik, apalagi kita Bali hanya bertumpu kepada pariwisata. Hingga katanya dengan kejadian ini travel warning. Ya, travel warning 19 negara katanya travel warning dilarang rakyatnya untuk datang ke Indonesia dan ke Bali. Nah, ketika itu terjadi siapa yang rugi? Kan kita sendiri. Yang rugi. Nah, kemarin tuh ada sebuah komen yang Santi baca, Gus Haji gitu kan, khususnya untuk demo di Bali ya, yang Santi sorotin gitu kan. Ada yang bilang, kenapa sih kok di Bali masyarakatnya nggak antusias untuk demo kali ini gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Kok dikit-dikit karma, itu kan menciptakan kayak apatis. Nah, itu bagaimana sih? Apa pandangan Gus Haji itu seperti itu? Cerita Mahabharata lagi ya. Pandawa dia itu dicaci maki, dikhianati, dicemooh, bahkan dibuli. Dia itu tidak pernah merasa dirinya itu dibuli karena selalu berpedoman pada dharma. Really? Jadi budaya masyarakat Bali itu adalah budaya sopan santun, budaya rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Dan kami di Bali pun juga memiliki budaya gotong royong, kebersamaan, menyama beraya lah ya, menyama beraya, hingga kami bisa terjaga keharmonisannya yang didasari dengan budi pekerti itu karena ada sebuah konsep budaya gotong royong di kami. Makanya kami bisa kuat di Bali kan karena ada sebuah aturan desa adat. Kami di Bali itu kan masih kuat sekali masyarakat suku Balinya. Di mana masyarakat suku Bali itu merupakan sebuah
konsep daripada menjaga keamanan secara skala dan niskala. Secara niskala kepada peristiwa-peristiwa yang diakibatkan oleh oleh bencana, umpama ada banjir, ada gempa, itu secara niskala, secara skala itu diakibatkan oleh manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang serakah, manusia-manusia yang pingin kehancuran. Untuk itu kami secara pribadi, saya secara pribadi berharap sekali dan bermohon sekali kepada masyarakat non Bali yang tinggal di Bali, pendatang yang tinggal di Bali dan mencari rezeki di Bali dan mencari kehidupan di Bali. Mari kita sama-sama hormati kami. Hormati kami masyarakat Bali yang polos, yang jujur dan percaya dengan karma pala. Ya, kemarin kan Santi baca ya di berita ini ya. Jaga kami agar kami selalu bisa damai. Kemarin tuh hampir yang ditangkap Polda itu yang untuk provokatornya sekitar 100 lebih lah. Dan itu banyak dari pendatang gitu loh. Dan ini mungkin Santi sampaikan juga kepada publik dan masyarakat. Santi ini pendatang juga di Bali. Jadi untuk tipsnya dari Santi, bagaimana cara kita menempatkan diri adaptasi seperti kita ajaran Tirta Mas Haji. Jadi di mana kita ditempatkan. Santi di Bali, ya ikutin aturan adat yang ada di Bali. Santi di Kalimantan, Santi di Jawa, di Jakarta, di Sunda, harus kita bisa menempatkan diri. Dan apapun itu kita harus di mana bumi dipijak, langit itu harus dijunjung gitu. Dan kemarin itu banyak kayak pendatang-pendatang masih bocil-bocil Gus Haji, dibayar 50.000 loh. Kemarin ada yang di sweeping itu sampai bawa molotov dan hal kayak gitu. Yang rugi itu masyarakat, apalagi di Bali itu kan khusus dengan pariwisata pariwisata budaya seperti itu. Nah, satu lagi Gus Haji, bagaimana sih caranya agar umat Hindu ketika mensikapi polemik-polemik yang ada di negara ini, ingin menyampaikan sebuah pendapat, ingin mengeluarkan aspirasi, caranya bagaimana menurut Gus Haji? Kalau kami di Hindu memiliki cara adalah satu, mari kita kembali pada diri kita sendiri dan semua berserah kepada Tuhan dan kendalikan diri dan dan selalu kita saling mengisi satu sama lain dengan saudara, tetangga, karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus hidup berdampingan dengan manusia, dengan binatang, terhita karena dengan alam semesta. Jadi ketika kita bisa menjaga hubungan-hubungan itu, otomatis kehidupan kita pun juga akan terjaga. Jadi kejujuran itulah yang menjadi tolak ukur hidup kita sejahtera. Ketika hidup kita tidak didasari dengan kejujuran, memiliki sifat raksasa seperti sifat-sifat Sang Satu Skarawa, yang dengan Sadripu, si Duryadana, si Dursasana, apalagi Sengguni, hingga inilah yang akan berdampak kehancuran. Demikian sih cara kami. Ayo kita bersama-sama kita jaga Bali, muliakan Nusantara, dan kita cinta NKRI, dan NKRI itu harga mati katanya kan. Masa kita perang saudara? Sih, benar sekali. Iya kan? Dari dulu memang Indonesia ini hancur karena perang adu domba kan. Adu domba ya. Dari Belanda, Jepang kita diadu domba. Masa kita masih sekarang lagi mau diadu domba kan? Nah, yang jelas ini kan sebuah inspirasi, konspirasi ya. Yang jelas ini mungkin sebuah konspirasi negara-negara luar juga seperti apa kita tidak tahu. Yang terpenting mari kita jaga Bali kita dengan caranya menghargai satu sama lain dan anak cucu kita, agar anak cucu kita ke depan nanti selalu dalam kebahagiaan dan kedamaian. Ke depan pasti kehidupan masyarakat akan lebih parah daripada sekarang ke depan karena dipengaruhi oleh teknologi global ya, era global seperti itu. Berarti intinya kalau di agama Hindu untuk menyampaikan pendapat nggak boleh dengan cara-cara anarkis ya, nggak boleh ya, sama sekali tidak boleh. Kedepankan etika-etika budaya, kedepankan etika-etika agama, dan etika-etika politik. Politik itu ada etikanya kan. Gitu ya. Meskipun berpolitik kan tidak boleh arogan. Politik itu ada etikanya gitu ya. Perang Bratayuda itu kan, perang Bratayuda ketika terjadi perang, matahari terbit baru mulai perang sampai matahari terbenam. Ada waktunya ya? Ada waktunya.
Setelah itu malam nggak boleh ada perang lagi. Oh iya, kemarin itu sampai pagi loh. Kemarin Santi mungkin teman-teman yang Itu menyimak. etika ya, itu etika. Kemarin itu Santi menyimak di salah satu postingan BEM di kampus di Bali, karena itu ada postingan start aksi itu jam 9 sampai menang. Dan itu kan termasuk menurut Santi itu sangat provokatif, karena apa? Sangat. Karena jam menangnya itu sampai kapan kan kita nggak pernah ditentukan gitu loh. Jadi buat adik-adik mahasiswa, pengalaman Santi Santi sharing juga, pernah ikutan BEM juga. Jadi perhatikan dan konsolidasi dengan baik, sama komunikasi dengan Polri dan lain-lain. Jangan mengedepankan ego. Apalagi di Bali, di Hindu tuh kayak kata tadi tuh Santi sempat baca Gus Haji, ada ahimsa itu apa sih, kayak gimana sih itu? Ahimsa itu artinya membunuh dengan cara sembarangan. Oh gitu ya. Kemarin kan ada tuh yang di Jakarta kejadian kayak gitu. Jadi tuh belajarlah kita ke agama Hindu. Jadi nggak boleh kayak gitu-gitu, nggak boleh. Iya, iya. Baiklah, sukses Gus Haji. Terima kasih. Semoga Gus Haji sehat selalu dan banyak hal yang harus diperjuangkan Gus Haji dan Santi sebagai konten kreator. Semoga diizinkan selalu untuk nunas ilmu sama Gus Haji, karena one day channel YouTube Santi Dharma Chandra akan menjadi prasasti yang akan dipelajari oleh anak cucu kita kelak semuanya. Lunas doanya Gus Haji agar channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Om Saraswati Pramosidya Nama Swaha Sarwa Karyo Sudah Nirmala Nama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om.